kita kan akan membahas, sebetulnya bisa dibilang tokoh nggak sih episode kali ini? Iya, bisa dibilang tokoh. Bisa Tokoh dibilang, itu kan pribadi ya, Pribadi. atau oknum kita bilang betul, begitu ya. betul. Jadi bisa dibilang tokoh walaupun tokohnya ini tidak seperti tokoh-tokoh lainnya ya di episode-episode Facebook, di mana biasa kita kan tokoh Alkitab yang kita sebut adalah seorang manusia, laki-laki atau perempuan. Tapi kali ini sosok yang akan kita kulik ya beberapa menit ke depan ini adalah salah satu dari oknum atau pribadi kealahan atau Trinitas ya, salah satunya. Ya. Dan kalau nggak seringnya ya pendeta di kehidupan kita sehari-hari itu kita suka mengundang kehadiran tokoh atau oknum tersebut ya pendeta? Iya, khususnya di dalam doa ya. Iya, betul. Iya, di dalam doa kita sering sebut namanya ya. Shalom teman-teman, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa di Facebook, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan saat ini tentu saja aku tidak sendiri. Aku sudah ditemani oleh Pendeta Heinze Rusli. Pendeta, apa kabar Pendeta? Apa kabar? Shalom ya. Sudah lama kita tidak dipertemukan ya Pendeta? Sudah lama tidak ketemu. Pendeta, sehat-sehat ya? Pendeta sehat-sehat? Sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, aku juga sehat-sehat Pendeta. Semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan ya Pendeta. Ya, amin, amin. Pendeta, sebelum kita akan memulai episode kali ini, seperti biasa kita akan ajak teman-teman ya Pendeta untuk melakukan beberapa hal nih teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube dari Facebook, dan supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Lalu juga nih Pendeta, teman-teman kalau misalnya ada tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman mau untuk bahas, jangan lupa juga untuk leave komentar di bawah. Mungkin juga maunya dibawakan oleh narasumbernya Pendeta Heinze juga boleh. Oh, jadi bisa milih ya? Bisa request narasumber dan juga topik yang akan dibahas di leave komentar di bawah. Dan mungkin juga teman-teman ada kesaksian Pendeta ataupun ada hal-hal yang ingin didoakan juga boleh. Karena nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan mendoakan khusus bagi kesaksian dan juga ucapan syukur dari teman-teman. Nah Pendeta, di episode kali ini kita kan akan membahas, sebetulnya bisa dibilang tokoh nggak sih episode kali ini? Iya, bisa dibilang tokoh. Bisa tokoh dibilang, itu kan pribadi ya, atau oknum kita bilang begitu ya. Jadi bisa dibilang tokoh walaupun tokohnya ini tidak seperti tokoh-tokoh lainnya ya di episode-episode Facebook, di mana biasa kita kan tokoh Alkitab yang kita sebut adalah seorang manusia, laki-laki atau perempuan. Tapi kali ini sosok yang akan kita kulik ya beberapa menit ke depan ini adalah salah satu dari oknum atau pribadi kealahan atau Trinitas ya, salah satunya. Dan kalau nggak seringnya ya Pendeta di kehidupan kita sehari-hari itu kita suka mengundang kehadiran tokoh atau oknum tersebut ya Pendeta? Iya, khususnya di dalam doa ya. Iya, betul. Iya, di dalam doa kita sering sebut namanya ya, kita sering sebut namanya. Mungkin Pendeta kita, walaupun ini masih di segmen awal nih, tapi kita boleh kasih latar belakang kali ya? Atau kalau perlu kita kasih saja lah, langsung saja kasih, karena kan oknum Trinitas kan 3, Bapa, Anak, atau Roh Kudus kan, jadi kita sebut aja siapa yang mau kita bahas ya. Yang kita bahas di episode kali ini ialah oknum Roh Kudus. Iya, Roh Kudus. Tapi ini harus diingat nih, Yana, dan juga teman-teman Facebook, kalau kita bicara Bapa, Anak, atau Roh Kudus itu kan sangat luas ya. Betul. Nah, untuk episode kali ini kita batasi hanya membahas peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan pada masa lalu dan tentunya pada masa sekarang kita. Jadi kita batasi itu ya. Jadi kita hanya akan membahas Roh Kudus dari perspektif peranannya saja. Peranannya Roh Kudus. Ya, kalau latar belakang Roh Kudus itu sebetulnya apa sih Pendeta? Iya, jadi bagi teman-teman Facebook pasti sudah tahu ya, kita sebagai orang Kristen kita percaya oknum kealahan kita Trinitas ya kan, 3 menjadi satu ya, atau 3 di dalam satu tujuan, satu visi, yaitu misi penyelamatan umat manusia. Ya tentunya ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Nah, yang membedakan kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, berkaitan dengan Alkitab adalah kalau Bapa dan Anak itu aktivitasnya tuh sangat terlihat. Sangat terlihat. Sedangkan Roh Kudus ini aktivitasnya seperti di belakang layar ya. Contoh misalnya waktu peranan Bapa yang begitu dominan saat penciptaan. Betul ya? Betul. Kita tahu semua. Lalu saat bangsa Israel keluar
dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yes. Nah, teman-teman Facebook bisa tahu ceritanya kan, di mana kuasa Bapa tuh dominan dalam perjalanan itu. Walaupun ada Musa yang memimpin, tapi sebenarnya yang memimpin utama adalah Bapa, di mana ada tiang api, ada tiang awan, mana turun setiap hari kecuali hari Sabat, lalu Laut Merah terbelah, lalu banyak mujizat-mujizat lainnya yang menunjukkan eksistensi Bapa sebenarnya sebagai pemimpin dan pelindung umat Tuhan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian saat itu. Lalu masuk ke perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus tentunya kita tahu ya, bagaimana kita bisa melihat karakter, kehidupan, pelayanan Tuhan Yesus melalui mujizat, melalui pengajaran, melalui khotbah-khotbahnya. Itu sangat kasat mata terlihat ya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes khususnya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau Bapa dan Anak aktivitasnya terlihat ya, dominan terlihat. Tapi kalau Roh Kudus, nah ini sebaliknya, dia di belakang layar. Di belakang nah, layar. Itu dulu kali ya itu untuk dulu. segmen kali ini. Oke, Pendeta. Jadi kita akan bahas lebih banyak lagi tentang Roh Kudus di segmen berikutnya ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita tetap di Facebook untuk mengetahui lebih lanjut peranan dari Roh Kudus. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, Pendeta, tadi kita tuh sudah bahas bagaimana di zaman perjanjian baru dan perjanjian Yesus bahwa Bapa dan Yesus itu dominan. Terus Pendeta juga sempat mention bahwa pekerjaan dari Roh Kudus ini di belakang layar. Iya, kalau kita yang dimaksud belakang layar itu apa, Pendeta? Iya, jadi di belakang layar. Kalau tadi kan sudah diterangkan ya, kalau Bapa dan Anak itu Yesus dalam hal ini kan terlihat di depannya secara kasat mata, walaupun tidak melihat wujud Bapa, tapi kan melalui sarana-sarana yang terjadi itu dapat terlihat. Yesus apalagi ya secara kasat mata. Nah, Roh Kudus aktivitasnya, teman-teman Facebook, kebanyakan ya, itu di belakang layar, sepertinya di belakang layar. Nah, contoh yang jelas itu pada saat kehamilan Maria, Ibu Yesus ya. Betul. Nah, kita bisa lihat di Matius 1 ayat 18, tolong Yana baca. Boleh, Pendeta? Matius 1 ayat 18, dengan judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya, lihat di sini ya, mengandung dari Roh Kudus. Kan di belakang layar kan nggak kelihatan. Memang kelihatan Maria mengandung di orang-orang sekelilingnya, tapi kan mengandung dari Roh Kudus. Nggak kelihatan, orang-orang nggak tahu itu ya. Bahkan Yusuf pun sebagai calon suami atau nanti menjadi suaminya Maria harus dikasih tahu secara jelas gitu apa yang terjadi dengan kehamilan Maria. Kita bisa lihat di ayat 20, masih di Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Iya, jadi ini bagian yang saya sebut tadi, banyak kegiatan ya dari Roh Kudus yang apa? Tanda kutip ya, di belakang layar. Tapi ada beberapa peristiwa yang besar ya, khususnya di zaman Yesus dan para rasul, di mana Roh Kudus, walaupun kita tidak bisa melihat pada saat itu, manusia pada saat itu tidak bisa melihat wujudnya yang sebenarnya seperti apa, tapi bisa dilihat dari penampakan yang terjadi ya. Yang pertama kita bisa lihat di dalam peristiwa Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Nah, kita bisa buka, teman-teman Facebook juga buka Alkitab di Matius pasal 3 ayat ke-16. Ini kayak penampakan dari Roh Kudus ya, penampakan. Matius 3 ayat 16. Seperti yang sudah pendeta bilang, dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Iya, jadi Roh Allah ini kita sebut Roh Kudus ya, kita tahu itu. Nah, kita lihat di sini seperti ya, walaupun seperti ya, bukan aslinya tapi seperti burung merpati, dan itu dapat dilihat. Nah, jadi teman-teman Facebook, saya mau kasih tahu seperti ini. Peristiwa baptisan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang ada sekitar itu. Bayangkan ya, Trinitas itu terlihat dan terdengar secara nyata ya, karena pada saat itu orang-orang yang menonton baptisan itu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka melihat Roh Kudus yang seperti burung merpati,
Dan mereka mendengar suara Bapa langsung kan, inilah anak yang kukasihi. Ini menunjukkan Trinitas eksis pada saat apa? Pada saat Yesus dibaptis. Tiga-tiganya terlihat dan terdengar. Ya benar-benar. Jadi ya bersyukurlah Yohanes Pembaptis, bersyukurlah orang-orang pada saat itu yang dapat melihat dan mendengar secara langsung. Ya baik Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu peristiwa pertama. Itu big event ya, peristiwa besar Yesus dibaptis. Nah, peristiwa yang kedua di mana Roh Kudus menampakkan dirinya atau menyerupai sesuatu yang dapat dilihat adalah pada saat menjelang hari Pentakosta. Kita tahu ya, saat Yesus naik ke surga, lalu murid Rasul Petrus dan teman-teman, para murid 12 dan juga murid-murid yang lain sejumlah 120 orang, mereka ada di upper room ya, di loteng. Mereka berdoa 10 hari meminta kecurahan Roh Kudus, lalu Roh Kudus tercurah. Nah, itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Teman-teman di Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh sama-sama kita buka Alkitab dan baca sama-sama ya teman-teman. Ada di ayat 2 sampai 4 ya pendeta? Ya. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya, jadi kalau peristiwa baptisan ada menyerupai burung merpati. Kali ini di peristiwa hari Pentakosta ya, sesudah mereka berdoa minta kecurahan Roh Kudus selama 10 hari, Roh Kudus turun menyerupai apa? Lidah api. Mereka lihat itu. Jadi dua peristiwa besar di Alkitab yang mencatat kehadiran Roh Kudus dan dapat terlihat menyerupai ya, menyerupai satu burung merpati dan satu adalah lidah api. Nah, seperti tadi kita katakan bahwa pada kali ini ya kita akan membahas dibatasi dengan peranan Roh Kudus. Kalau kita mau bahas kealahan dan sebagainya, pasti kita butuh waktu yang cukup banyak ya. Tapi untuk episode kali ini, kita hanya bahas bagaimana peranan Roh Kudus pada masa lalu, di dalam kehidupan umat Tuhan pada zaman lalu, dan juga di dalam kehidupan umat Tuhan kita sekarang ini. Ya, kita sekarang ini. Nah, satu peran yang tidak bisa kita abaikan teman-teman Facebook, peranan Roh Kudus ya dalam hal ini kepada kehidupan kita umat Tuhan adalah Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab. Nah, kita tahu bersama, ya penulis utama Alkitab kita tahu adalah Allah sendiri pastinya. Tapi Allah melalui Roh Kudus menginspirasi atau mengilhami para penulis Alkitab yang berjumlah kurang lebih 40 orang, ya baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, ini bisa kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Coba Yana tolong baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 12. Ya. 1 Petrus 1 ayat 12 bunyinya, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Iya, jadi kita lihat di sini ya, 1 Petrus kita tahu ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus sangat gamblang membahas ini, karena Rasul Petrus kita tahu hidup bersama Tuhan Yesus, khususnya dalam pelayanan. Saat Yesus naik ke surga, Yesus memberitahu tentang peranan Roh Kudus, jadi dia sangat mengerti. Ya. Salah satu peranan Roh Kudus adalah menginspirasi para penulis Alkitab. Dan itu bisa kita lihat, ya teman-teman Facebook, di ayat yang lain masih di tulisan Petrus, tapi sekarang di 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Aku bacakan ya, pendeta. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, jadi dari dua ayat ini yang Rasul Petrus tulis kita bisa lihat ya bahwa Roh Kudus menginspirasi, bahkan Roh Kudus bukan cuma sekedar menginspirasi untuk para penulis yang menuliskan satu peristiwa sejarah atau nasihat atau yang lainnya, tapi juga menginspirasi para penulisnya untuk menubuatkan sesuatu. Nah, kita tahu bersama nubuatan adalah sesuatu yang akan terjadi, ya, yang akan terjadi yang disampaikan pada saat itu, ya, pada saat itu. Dan cukup banyak nubuatan di dalam Alkitab ya, cukup banyak. Tidak hanya di kitab
Daniel atau di kitab Wahyu, tapi di beberapa kitab lain. Bahkan kitab Mazmur pun ada cerita tentang apa? Tentang nubuatan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat lagi sesaat sebelum Yesus naik ke surga, ya, dia memberikan beberapa nasihat atau amaran kepada para murid, khususnya 12 rasul, mengenai Roh Kudus dan apa yang akan dilakukan Roh Kudus setelah Yesus tidak ada bersama mereka. Ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26. Yohanes pasal 14 ya, ya, ayat 25 dan 26. Ayat 25 dan 26. Aku bacakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini teman-teman Facebook kita bisa lihat ya, ada kata situ yang kita garis bawahi, penghibur. Ya, Roh Kudus sebagai penghibur. Nah, Yesus yang dicatat oleh Injil Yohanes, menggunakan kata penghibur itu bahasa aslinya itu, bahasa Greka ya pada waktu itu, adalah paraklete atau parakletos. Nah, parakletos itu bukan cuma artinya penghibur, tapi bisa berarti juga penolong, perantara, dan juga yang menginsafkan, yang mengingatkan lah ya, yang mengingatkan. Jadi pada saat dikatakan Roh Kudus sebagai paraklete atau parakletos, Yesus katakan kepada para murid saat itu, Petrus dan kawan-kawan mengerti maksud kata penghibur. Nggak sekedar menghibur saat kesusahan, saat berduka, tapi ini juga bicara soal penolong, bicara soal perantara, dan juga bicara soal apa? Penginsaf, bukan penginsaf tapi apa? Yang menginsafkan lah ya, yang menginsafkan orang saat mau melakukan kesalahan atau sudah melakukan apa? Melakukan kesalahan. Nah, kita lihat ayat yang lain, masih di Injil Yohanes, tapi kali ini di pasal 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Aku bacakan kembali. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kita lihat di sini ya, kalau di ayat ini lebih jelas lagi yang disebut parakletos itu. Bahwa yang menginsafkan, penghibur yang lebih dititik beratkan, yang menginsafkan. Jadi memang benar juga ya, kalau di pelajaran kita buat kita saat ini, saat kita melakukan dosa, itu bukan cuma sekedar diinsafkan, kita perlu dihibur. Iya, betul. Ya kan? Perlu dihibur supaya apa? Insaf gitu. Iya, betul. Ya kan? Dan itu adalah apa? Peranan Roh Kudus yang sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, baik pada saat itu maupun pada saat sekarang ya. Nah, lalu kita tahu peristiwanya setelah Yesus disalib, Yesus bangkit, lalu kan menjelang Yesus naik. Nah, ada lagi tuh kata-kata yang Yesus ungkapkan mengenai peranan Roh Kudus ya. Nah, kita lihat sekarang di buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, jadi kita bisa lihat di sini ya, ada yang menarik ya. Ada beberapa nama tempat yang ditulis Tuhan Yesus itu. Ada dikatakan pertama di Yerusalem, lalu seluruh Yudea, lalu Samaria, lalu ke ujung bumi. Ya. Kalau Yerusalem ya kita ibaratkan itu adalah apa? Tempat di mana saat itu Yesus berada bersama dengan murid-murid. Yeah. Itulah domisilinya. Domisilinya mereka. Kalau bicara Yudea, itu bicara soal apa? Seperti kalau kita sekarang tinggal di Jakarta, ya kan domisili kita Jakarta, Yudea itu kita ibaratkan sebagai apa? Indonesia atau Pulau Jawa lah, ya kan? Nah, lalu dikatakan Samaria. Nah, Samaria ini menarik ya. Kita tahu beberapa kali Yesus berinteraksi dengan orang Samaria atau mengatakan atau menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati ya, tentang Samaria. Ya, kita bisa lihat ya. Mengapa Samaria begitu istimewa sampai Yesus sebutkan di ayat ini? Karena pada zaman itu ya, orang-orang Yahudi merasa orang Samaria sebagai apa?
sebagai musuh, sebagai orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan berita keselamatan atau tidak layak untuk selamat. Maka dari itu di peristiwa yang dicatat Yohanes pasal 4 saat Yesus berbicara dengan wanita Samaria di sumur Yakub dan dia bisa bawa satu kampungnya bertobat, ya, datang kepada Tuhan Yesus, itu merupakan satu hal yang sangat besar karena itu tidak pernah terjadi guru agama atau disebut guru ya saat itu rabi, ya, orang Yahudi mau berinteraksi dengan orang apa? Samaria. Apalagi ada rabi yang mau menceritakan tentang apa? Kebaikan orang Samaria di hadapan orang-orang Yahudi. Jadi di sini kita bisa lihat satu domisili, kedua lebih luasnya lagi adalah satu kota atau provinsi lah ya, atau negara. Ketiga, jangan lupa juga kepada orang-orang yang kamu anggap sebagai apa? Yang mungkin kamu anggap nggak ada kesempatan ini untuk selamat. Mungkin apa istilah anak muda apa? Kartu mati lah. Kalau mau selamat nggak bakal selamat ini orang. Tapi itu yang harus menjadi apa? Kita injili ya. Harus kita saksikan tentang Yesus. Dan yang berikutnya adalah ujung bumi. Ujung bumi artinya itu seperti misionaris ya. Pergi misionaris orang Indonesia mungkin pergi ke luar negeri ya. Mengabarkan Injil atau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi kita bisa lihat di sini. Yesus mengatakan kepada murid-murid untuk diteruskan kepada kita bahwa kita menjadi saksi Kristus, ya kan? Menjadi saksi Kristus bukan hanya di domisili kita, tempat kita berada, atau mungkin di kota kita, tapi juga kepada orang-orang yang mungkin kita anggap apa? Nggak layak untuk mendapatkan itu ya, diibaratkan dengan Samaria. Dan juga ke ujung bumi dalam arti kalau kita punya kesempatan menjadi apa? Menjadi misionaris keluar ke tempat yang jauh dari tempat tinggal kita ya. Tapi ada yang menarik di ayat ini ya, dan juga teman-teman Facebook, ada kata-kata menjadi saksi-saksiku. Ya, betul. Ya, menjadi saksi-saksiku. Kita banyak orang bertanya, kenapa harus jadi saksi? Kenapa bukan menjadi pengkhotbahku? Kayaknya lebih mantap gitu. Ya, betul. Atau kenapa nggak jadi penginjilku, pengajar Alkitabku atau apalah itu. Tapi kenapa hanya tanda kutip ya, hanya disebut menjadi saksiku ya. Nah, tapi ini kita akan bahas di segmen berikutnya. Segmen berikutnya, Pendeta. Tapi Pendeta, sebelum kita beralih ke segmen sebelumnya, aku tuh ada dari tadi lumayan memikirkan sebuah pertanyaan. Baik. Kan kita ngomongin masalah Roh Kudus, ini di yang lama nih, maksudnya di zaman Alkitab. Kalau di zaman sekarang ini, Pendeta, kan kayaknya sudah tidak ada kesempatan untuk kita melihat wujudnya. Iya. Paling kita hanya bisa selain berdoa meminta Roh Kudus untuk hadir dalam hati dan pikiran kita. Pendeta bilang kan dia bekerja di belakang layar. Iya. Jadi bagaimana Pendeta kita bisa tahu bahwa sesuatu itu datangnya dari Roh Kudus, bukan dari suara-suara yang lain. Iya. Dari mana itu kita tahu itu bisikan Roh Kudus, bukan bisikan roh yang lain. Betul, ya. Oke, baik. Jadi prinsip yang pertama dan yang utama adalah apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita, bisikan Roh Kudus itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Iya, contoh, misalnya contoh ya. Kita ada di satu tempat, lalu ada handphone atau dompet tergeletak di situ yang kita nggak tahu siapa punya, isinya banyak mungkin ya. Nah, kalau ada bisikan yang katakan jangan ambil atau kembalikan itu ke orangnya, itu Roh Kudus bukan? Roh Kudus, karena itu sesuai dengan Alkitab kan, itu jangan ingin barang orang lain kan. Tapi kalau bisikannya ambil aja mumpung nggak ada orang lihat, tuh kan kamu lagi butuh, itu bisikan Roh Kudus bukan? Bukan, karena itu kan nggak mungkin Roh Kudus membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi yang utama dan yang pertama untuk membedakan ini bisikan datang dari Roh Kudus atau bukan, atau roh yang lain, adalah yang ada dalam hati dan pikiran kita, dalam benak kita itu adalah apa? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Berarti dalam hal ini kita harus holistik. Bukan cuma sekedar mau tahu Roh Kudus, tapi kita juga harus tahu firman Tuhan. Nah, dari mana kita identifikasi itu dari firman Tuhan kalau kita nggak belajar firman Tuhan? Nah, itu saya pikir jawaban yang sederhananya ya untuk itu, bahwa bisikan Roh Kudus sudah pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu dia. Berarti tantangan bagi kita nih semua teman-teman Facebook bahwa kalau kita mau ya Pendeta, untuk membedakan mana bisikan Roh Kudus dan bisikan yang lainnya, kita nggak tahu apa itu, ya kita harus bangun relationship kita dengan Tuhan. Supaya setiap kali kita mau melakukan sesuatu, atau mungkin keputusan-keputusan yang sebetulnya sangat berdampak besar nih di kehidupan kita, kadang kita suka mengandalkan kekuatan sendiri juga kan Pendeta? Pemikiran sendiri, kebijaksanaan sendiri ya.
balik lagi tantangan untuk kita semua untuk membangun relationship kita dengan Tuhan supaya Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, dan kita menggunakan keputusan-keputusan setiap harinya yang mungkin kecil itu dituntun oleh Roh Kudus. Gitu ya, Pendeta? Setuju. Pendeta, kita akan bahas lagi nih tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, khususnya saksi ya. Saksi tadi, tapi kita harus rehat sejenak ya, Pendeta. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi-lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, tadi kita sudah lumayan banyak ya, Pendeta, yang kita bahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu kita belakang layar, terus ada juga penampakan, dan peranan-peranannya pada masa lalu, khususnya pengilhaman pada saat para penulis Alkitab menulis firman Tuhan itu. Dan kita terhenti di kenapa kita itu menjadi saksi-saksi. Pendeta. Kenapa Yesus katakan kamu menjadi saksi-saksiku. Nah, itu kenapa, Pendeta? Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman Facebook. Ini menunjukkan bahwa kita semua bisa bersaksi. Kalau Tuhan katakan jadilah para pengkhotbahku, nggak semua kita bisa berkhotbah, ya kan? Kalau dikatakan jadilah para pengajar Alkitabku, mungkin nggak semua kita juga bisa menjadi pengajar Alkitab yang baik. Tapi menjadi saksi Kristus itu adalah satu kesempatan yang dimiliki oleh semua orang. Dapat dilakukan oleh semua orang. Bersaksi memang biasanya kita menceritakan sesuatu. Pengalaman kehidupan kita berkaitan dengan Tuhan Yesus, entah kita disembuhkan, entah kita mendapat berkat pekerjaan, di dalam pendidikan sebagai orang-orang muda ya, kita dapatkan kesuksesan dalam pendidikan dan sebagainya. Tetapi kita juga jangan lupa, kehidupan kita dapat menjadi saksi. Tanpa kita bicara, ya kan? Tanpa kita bicara, kehidupan kita menjadi apa? Menjadi saksi. Jadi pada saat Yesus katakan menjadi saksi-saksiku, artinya tidak ada alasan, tidak ada excuse buat kita sebagai umat Tuhan tidak bersaksi. Entah itu kita menceritakan pengalaman kehidupan kita, entah mungkin bagi kita yang suka menyanyi, musician, mungkin kita menciptakan lagu atau menyanyi tentang Tuhan, itu kan bersaksi, ya kan? Atau dengan kehidupan kita, pada saat orang sekeliling kita melihat kehidupan kita, itu menjadi apa? Menjadi saksi, menjadi satu kesaksian ya tentang bagaimana Tuhan menyertai kita. Lalu bisa jadi orang menjadi penasaran, mau tahu apa sih kehidupan sebagai umat Tuhan itu seperti apa sih? Nah, itu melalui hal itu tersebut. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Kamu harus ya tanda kutip ya, harusnya tanda kutip ya, menjadi saksi. Nggak ada alasan untuk nggak menjadi saksi. Apalagi tadi sudah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh Kudus akan apa? Memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi apa? Menjadi saksi. Jadi tidak ada alasan. Jadi sebagai umat Tuhan, sekali lagi saya katakan, zaman sekarang terutama, tidak ada alasan bagi kita sebagai umat Tuhan tidak bersaksi. Paling tidak melalui apa? Kehidupan kita. Tapi Pendeta, ada hal yang menarik nih Pendeta. Karena kalau kita menjadi saksi, berarti kita melihat dengan sendiri kan, Pendeta. Kita melihat sendiri, nggak bisa nih misalnya kita cuma dengar-dengar. Betul. Dengar-dengar, iya memang betul. Kadang dengar-dengar, akhirnya kita menyaksikan sendiri. Cuman balik lagi menjadi saksi kita harus mengalami. Jadi kita harus punya, balik lagi seperti yang segmen sebelumnya mungkin ya Pendeta. Kita harus punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mau jadi saksi tapi tidak mau mengalami kasih Tuhan kayaknya nggak bisa juga ya Pendeta. Tidak erat hubungannya dengan Tuhan ya susah juga ya kan. Ya memang betul. Ya contoh ini contoh apa ya? Contoh secara kehidupan kita sekarang ya, kesehatan lah paling mudahnya kesehatan. Jika orang survive dari penyakit, minta maaf ya, kanker, ya kan? Pasti kesaksian dia lebih berbobot kita anggapkan, lebih kita akan dengerin benar-benar kenapa? Karena dia sudah mengalaminya, dia sakit, lalu berapa waktu kemudian dia disembuhkan. Karena bagaimana itu bisa sembuh? Karena dia sudah mengalaminya. Nah sama juga dalam kehidupan rohani begitu, ya kan? Kesaksian. Makanya di dalam Alkitab kita lihat salah satu tokoh yang sangat menginspirasi banyak orang di Alkitab, khususnya Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Karena dia memang di dalam setiap ajaran dia, di dalam khotbah-khotbah dia, saat dia berhadapan dengan orang banyak, saat dia berhadapan dengan raja sama gubernur, dia selalu memberikan kesaksian hidup dia, di mana dia dulunya penganiaya orang Kristen, lalu menjadi orang Kristen, bertobat, lalu menjadi apa? Menjadi rasul dalam arti mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, khususnya pada saat itu orang-orang yang kita sebut Gentiles, atau orang-orang
non-Yahudi. Jadi benar yang kamu bilang itu benar. Berarti tantangan nih buat teman-teman Facebook semua dan juga mungkin pengingat bagi kita semua untuk supaya menjadi saksi, kita harus mengalami, kita harus menyaksikan bagaimana kasih Tuhan dan pekerjaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pendeta, kita ada apa lagi nih pendeta yang bisa kita pelajari dari Roh Kudus? Iya, jadi cukup banyak ya peranan nih. Walaupun cuma dibatasi peranan tapi cukup banyak, apalagi kalau kita mau relate dengan kehidupan kita sekarang sebagai umat Tuhan, yang kita anggap mungkin kita hidup di akhir zaman, yang kita anggap kita sedang menunggu kedatangan Tuhan kedua kali untuk diselamatkan. Lalu ayat berikutnya, sekarang tulisan Rasul Paulus nih. Kalau tadi sudah Petrus ya, sekarang kita lihat tulisan Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Aku bacakan ya pendeta. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya, roh itu apa? Roh yang bersaksi bersama roh kita, dikatakan Roh Kudus sudah pasti ya. Jadi Roh Kudus dilihat di sini karena Roh Kudus tadi ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kan sudah katakan ya, Parakletos itu ya, penolong ya, penolong. Nah, di dalam ayat-ayat ini di Roma 8 ayat 14-16 kita bisa lihat nih peranan Roh Kudus sangat signifikan buat kita, yaitu apa? Roh Kudus memberikan jaminan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu peranan yang ada yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada juga nih yang ditulis Rasul Yohanes tentang peranan Roh Kudus. Nah, kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Iya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Teman-teman juga boleh buka Alkitab. Aku bacakan ya pendeta. Ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Iya, jadi ayat ini katakan dengan tegas ya, kalau tadi memastikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, peranan berikutnya dari Roh Kudus menurut Rasul Yohanes adalah memberikan bukti, ya melalui ayat tadi, bahwa pekerjaan Tuhan itu ada di dalam diri kita atau kehidupan kita. Nah, maka itu saksi kan, pekerjaan Tuhan menjadi apa? Saksi bagi Tuhan. Nah, ada beberapa ayat lagi ya, teman-teman Facebook, dan ini semua ditulis oleh Rasul Paulus ya. Kalau tadi sudah ada Rasul Yohanes, sekarang kita kembali ke tulisan-tulisan Rasul Paulus mengenai peranan Roh Kudus khususnya buat kita sekarang umat Tuhan. Yang berikut kita lihat di surat 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 6 ayat ke-11. 1 Korintus pasal 6 ayat berapa pendeta? Ke-11. Ayat yang ke-11 ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, jadi kita lihat sini nih peranan berikutnya Roh Kudus ya, menyucikan atau membersihkan kita dari dosa sudah pasti ya, dari dosa. Jadi luar biasa ini ya, peranan-peranannya itu sangat signifikan buat kehidupan kita. Dan tapi itu nggak cukup, hanya cuma 2-3 tadi ya. Ada lagi yang lain kita bisa lihat di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13, aku bacakan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Iya, jadi ini Roh Kudus untuk yang berikutnya ya, peranan berikutnya, dia menjadi apa ya, menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus ya. Memang seringkali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan ya, namanya kita manusia, sering kita jatuh bangun ya dalam kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Ada kalanya kita hidup begitu dekat dengan Tuhan, setia ya, berdoa rajin, belajar Alkitab rajin. Mungkin kalau dengar lagu gereja kita bisa menangis ya, karena terharu dengan kebaikan Tuhan. Tapi mungkin bulan depan perasaan-perasaan itu, apa yang kita lakukan itu nggak kita buat lagi ya. Kita menjauh dari Tuhan. Ingat ya teman-teman Facebook ya, Tuhan tidak pernah jauh dari kita ya. Yang ada kita yang menjauh dari Tuhan ya. Tuhan tetap di sana, jika kita datang dia pasti akan apa? Membuka tangannya buat kita. Jadi kita lihat di sini. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering di dalam kehidupan kita
kita perlu kekuatan untuk tetap berharap di dalam Tuhan Yesus. Dan inilah salah satu peranan dari apa? Roh Kudus, ya, peranan Roh Kudus buat kita. Lalu berikutnya kita juga bisa lihat di Galatia 5 ayat 22-23. Saya pikir ini ayat yang cukup familiar ya buat kita ya. Di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Itu tentang buah-buah roh ya, Pendeta. Aku bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, tadi dikatakan ya, buah dari Roh Kudus itu adalah ada 9 tuh ya. Iya. Ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ya, damai sejahtera, menguasai diri. Itu adalah hal-hal yang memang benar-benar kita butuhkan saat ini sebagai umat Tuhan. Bukan kita aja sih, zaman dulu pun dibutuhkan oleh umat Tuhan ya. Ada 9 elemen paling tidak ya yang disebutkan tentang buah-buah roh ini. Dan jika ini menjadi bagian kehidupan kita, ya, jika Roh Kudus sudah mengambil peranannya dan kita sambut peranan itu, ke-9 hal ini ada dalam kehidupan kita, saya pikir kita menjadi seorang umat Tuhan yang apa? Yang luar biasa, ya, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, ada satu tambahan ini. Kalau ini tadi ayat-ayat Alkitab ya, baik dari Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus menyatakan peranan Roh Kudus. Nah, kalau ini dari buku Kristen, ada sebuah buku Kristen, saya mau baca ya. Saya mau baca. Dikatakan begini, dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaran Roh Kudus. Luar biasa nih ya. Ya, jadi jika kita mau melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri, kita akan kalah. Kita nggak akan sanggup. Tapi dosa itu bisa dilawan dan dikalahkan oleh kita umat Tuhan hanya melalui bantuan dari Roh Kudus. Cocok ya, Parakletos, penolong ya, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dengan kepenuhan kuasa ilahi. Tadi sudah di ayat-ayat Rasul Paulus jelas katakan tuh, ya, memperkuat kita punya pengharapan, ya, bagaimana kehidupan kita atau hidup Yesus ada di dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu kepenuhan kuasa ilahi dan Roh Kudus yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan Kristus sebagai penebus dunia. Jadi cocok ya, pada saat Yesus mau naik ke surga, Yesus katakan, aku akan mengutus apa? Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu adalah suksesor ya, penerus dari apa? Tuhan Yesus untuk keselamatan kita, ya, untuk keselamatan kita. Dikatakan kesuksesan penebusan Tuhan Yesus itu berkesinambungan dengan adanya apa? Roh Kudus di dalam kehidupan umat manusia. Peranannya yang begitu penting yang tadi sudah kita baca ayat per ayat ya. Baik dari tulisan Rasul Paulus, tulisan Rasul Yohanes maupun tulisan dari Rasul Petrus ya. Jadi kita bisa lihat luar biasa peranan Roh Kudus buat kita. Parakletos ini, penghibur, penolong yang menginsafkan kita ya. Nah, Pendeta. Kita kan udah bahas nih dan Pendeta sudah bilang bahwa peranan Roh Kudus itu luar biasa dan salah satunya adalah untuk melawan dosa kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa melawan dengan kekuatan sendiri. Tapi Pendeta, satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke Pendeta, seringkali biasanya nih di dalam ibadah-ibadah itu kita mengundang Roh Kudus. Biasanya doa dalam hati itu Pendeta. Nah, yang mau aku tanyakan kepada Pendeta, jadi sebetulnya Roh Kudus itu ada selalu bersama-sama dengan kita atau kita selalu harus mengundang Roh Kudus? Ada kalanya Roh Kudus tidak bersama-sama dengan kita kan? Itu Pendeta. Tapi jadi kata mengundang di sini seperti metafora mungkin ya. Sebenarnya bukan mengundang dalam arti Roh Kudus jauh terus kita undang datang seperti tamu kita undang datang ke rumah ya. Tapi ini mungkin lebih mengingatkan kita. Mengingatkan kita pada saat kita katakan kita undang Roh Kudus atau dalam doa ya kita sebut nama Roh Kudus itu mengingatkan kita gitu loh. Jangan sampai kita yang jauh dari Roh Kudus ya kan. Kan Roh Kudus jelas dikatakan di situ kan ada dalam hati pikiran kita. Kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada. Jadi kata mengundang di situ atau pada saat kita ada orang berkhotbah dikatakan seperti itu, ada yang berdoa mengatakan seperti itu merupakan metafora untuk menunjukkan bahwa jangan sampai kita yang jauh gitu. Jadi semua mengundang diri sendiri gitu ya dalam arti karena Roh Kudus ada bersemayam dalam hati dan pikiran kita. Yang menjadi masalah adalah
Seperti yang tadi kamu tanyakan, dari mana saya tahu itu suara Roh Kudus? Yang menjadi masalah adalah Roh Kudus berbicara pada kita, tapi kita udah nggak mau denger lagi. Nah, itu yang menjadi masalah buat kita. Nah, jadi Roh Kudus itu selalu ada sama-sama dengan kita. Dalam hati dan pikiran kita. Tapi kita yang kadang-kadang suka menolak. Suka menolak bisikan atau kata-kata Roh Kudus ya, pada saat kita melakukan kesalahan dengan sengaja, melakukan dosa dengan sengaja. Pendeta. Wah, ini kita sudah bahas banyak sekali nih pendeta tentang Roh Kudus, tapi kita harus berhenti pendeta. Kita harus ke kesimpulan sayangnya. Jadi teman-teman, kita akan mengikuti kesimpulan mengenai Roh Kudus di segmen selanjutnya. Teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, kita sudah di segmen terakhir ya, pendeta. Segmen terakhir ya. Kita ke kesimpulan. Aku boleh duluan ya, pendeta? Boleh, silakan. Nah, kalau dari aku secara pribadi, peranan Roh Kudus itu ada banyak sekali ya, pendeta, yang sudah kita bahas di episode kali ini. Tapi kalau buat aku secara pribadi, pendeta, yang sangat kena ialah Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penghibur kita. Dan juga yang justru kalimat terakhir tadi, kita tidak akan pernah bisa melawan dosa jika tanpa bantuan Roh Kudus. Dan itu juga pengingat buat kita semua, supaya kita terus berada dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, agar kita tahu nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, mana bisikan Roh Kudus, mana yang bukan, dan setiap harinya kita melakukan keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kita, dan tidak jauh dari Tuhan. Kalau dari aku itu, pendeta. Kalau dari pendeta? Ya, jadi teman-teman Facebook sekalian, apa yang dikatakan Yana benar ya, untuk itu ya, jadi saya tambahkan aja. Jadi secara umum ya, peranan Roh Kudus yang tadi sudah kita bahas itu melalui tulisan-tulisan para rasul ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita mencakup 4 aspek utama kehidupan kita, kehidupan rohani pastinya ya. Yang pertama adalah peranan Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus itu menjaga kepastian keselamatan kita. Kan kita sudah dikaruniai keselamatan tuh. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya kan? Lalu kita dikaruniai iman. Itu kan sebenarnya jalan menuju keselamatan, dikasih karunia keselamatan itu. Tapi kan kita perlu menjaga. Dan kita kalau mengandalkan kemanusiaan kita sendiri, manusia yang cenderung berbuat dosa, ya kita nggak mampu. Maka itu kita membutuhkan Roh Kudus. Itulah peranan Roh Kudus untuk menjaga jaminan keselamatan itu yang sebenarnya sudah kita miliki masing-masing di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah Roh Kudus itu menyatakan kehendak Allah. Itulah tadi dia katakan oleh Rasul Petrus, di mana Roh Kudus menginspirasi baik kata-kata, nasihat, mazmur, dan juga nubuatan ya, supaya kita dapat mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki kita lakukan saat kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Itu kan peranan yang luar biasa, di mana Roh Kudus menolong kita untuk itu. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus menunjukkan kepada kita bagaimana menghidupkan satu kehidupan yang seturut kehendak Tuhan. Ya kan? Itu tadi yang pertanyaan kamu, di mana ini bisikan mana nih? Kalau bisikan Roh Kudus sudah pasti sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti itu kita mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Dan yang keempat, yang terakhir, aspeknya adalah mendorong kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk apa? Bersaksi. Karena kan tadi dikatakan, kamu menjadi saksi-saksiku, aku akan mengirim Roh Kudus untuk berkuasa atas kamu supaya kamu menjadi saksi-saksiku. Jadi mendorong kita, peranan Roh Kudus berikutnya adalah mendorong kita untuk menjadi apa? Saksi-saksi Kristus yang setia, ya, yang dapat mengabarkan kabar baik, yang dapat mengabarkan kasih Kristus, pengampunannya, penebusannya buat apa? Buat teman-teman di sekitar kita. Jadi teman-teman Facebook bisa bayangkan, seandainya Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan kita, kasihan sekali kita sebagai apa? Umat Tuhan. Kita ya berjalan di dalam kegelapan tanpa ada penerang sama sekali. Jadi peranan Roh Kudus sangat-sangat signifikan, relate buat kehidupan kita, khususnya kehidupan kita di akhir zaman yang sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Wah, luar biasa sekali ya, Pendeta. Pendeta, boleh tutup episode ini dengan doa? Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan mengirim Roh Kudus untuk melingkupi kehidupan kami masing-masing.
Biarlah Tuhan kami dapat selalu mau mendengarkan bisikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga kami terdorong untuk menjadi saksi-saksi-Mu, kami juga dapat melakukan hal-hal yang baik seturut kehendak Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu bersemayam dalam hati pikiran kami, sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin dekat dengan jalan Tuhan. Berkati kami semua di sini Tuhan, ampuni segala dosa kami. Doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Hince untuk pelajaran yang luar biasa di episode kali ini. Dan Pendeta, kita tidak mau lupa untuk mengingatkan teman-teman semua untuk subscribe di channel YouTube dari Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan juga teman-teman, jangan lupa nih teman-teman, biasa di YouTube nih Pendeta, suka ada kayak simbol bell. Iya, lonceng ya? Iya, lonceng. Jangan lupa teman-teman untuk klik supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Betul. Demikian episode kali ini ya Pendeta, kita ketemu di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.